manajemen syariah. Apa itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur atau mengurus, merujuk pada proses mengatur dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur pemanfaatan SDM serta sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Tujuan utama manajemen adalah mencapai hasil yang efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan organisasi dapat tercapai sesuai rencana, sedangkan efisien berarti proses pencapaiannya dilakukan dengan cara yang tepat, terorganisir, dan sesuai jadwal. Selanjutnya yaitu konsepsi manajemen syariah. Menurut Karebet dan Nusanto, syariah memandang manajemen dari dua sisi, yaitu 1. Manajemen sebagai ilmu. Ini bersifat netral, lahir dari fakta empiris dan tidak terikat pada nilai agama atau budaya tertentu. Jadi bisa dipelajari oleh siapa saja dan diterapkan dalam berbagai konteks. Yang kedua yaitu manajemen sebagai aktivitas. Nah, disinilah peran Islam masuk. Aktivitas manajerial dianggap sebagai bagian dari amal yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat, nilai, dan pandangan hidup Islam. Perbedaan manajemen syariah dan manajemen konvensional. Perbedaan pertama yaitu pada landasan filosofis. Syariah berdasarkan Al-Quran dan prinsip Islam, seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Konvensional berdasarkan rasionalitas dan efisiensi, fokus pada profit. Perbedaan yang kedua yaitu ada tujuan utamanya. Syariah mencari keberkahan, manfaat sosial, dan keseimbangan. Sedangkan konvensional memaksimalkan keuntungan. Perbedaan yang ketiga yaitu ada pemasaran. Syariah jujur tidak berlebihan membangun kepercayaan, sedangkan konvensional fokus pada promosi yang persuasif dan kompetitif. Perbedaan yang keempat yaitu ada di investasi. Syariah hanya sektor halal, hindari riba dan judi, sedangkan konvensional bebas selama menguntungkan. Apa saja fungsi manajemen syariah? Fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning, menentukan tujuan organisasi dan strategi pencapaiannya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing, menyusun struktur organisasi, membagi tugas dan wewenang agar kegiatan berjalan teratur. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, memberikan arahan, motivasi, serta memastikan kerja tim berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip Islam. Fungsi yang keempat yaitu ada pengawasan atau controlling, melakukan evaluasi atas pelaksanaan, memastikan kesesuaian dengan tujuan, dan melakukan perbaikan bila perlu. Manajemen sumber daya manusia dalam perspektif syariah, yaitu manajemen SDM dalam Islam tidak hanya menekankan efisiensi kerja, tetapi juga pembentukan karakter spiritual setiap individunya. Kemudian, pengembangan individu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya profesional, tapi juga etis. Dalam proses rekrutmen, nilai moral dan integritas menjadi prioritas utama. Kemudian, pelatihan yang diberikan pun mencakup peningkatan keterampilan, serta penguatan nilai-nilai Islam sebagai landasan bekerja. Landasan manajemen syariah, yaitu ada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Yang kedua yaitu ada nilai-nilai seperti keadilan, amanah, tanggung jawab, dan keseimbangan. Yang terakhir yaitu prinsip maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip dasar manajemen syariah berdasarkan Mizar 2018. Yang pertama yaitu nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap keputusan. Prinsip dasar yang kedua yaitu keselarasan dunia dan akhirat. Keputusan organisasi bertujuan duniawi, sekaligus keberkahan akhirat. Prinsip dasar yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya, pemanfaatan yang bijak, dan menghargai hak serta martabat individu. Prinsip dasar yang keempat yaitu kepatuhan terhadap syariah, menghindari riba, gharar,
dan maisir untuk sistem bisnis yang adil dan etis. Selanjutnya yaitu asas-asas manajemen syariah. Yang pertama yaitu ada kejujuran atau amanah, menjadi pondasi dalam membangun kepercayaan dalam organisasi. Yang kedua yaitu keadilan, memberikan hak secara seimbang dan adil sesuai kontribusi setiap individu. Asas yang ketiga yaitu ada tanggung jawab atau akuntabilitas. Setiap tindakan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat. Asas yang keempat yaitu musyawarah atau syura, mengambil keputusan secara kolektif, meningkatkan rasa keterlibatan dan hasil keputusan yang lebih matang. Adapun implementasi dalam manajemen syariah yaitu yang pertama, bank syariah, mengelola keuangan tanpa bunga atau riba dan menggantikannya dengan akad-akad islami seperti bagi hasil atau mudharabah atau jual beli murabahah agar transaksi lebih transparan dan sesuai hukum syariah. Implementasi yang kedua yaitu ada lembaga asuransi syariah berdasarkan sistem saling membantu atau ta'awun dan pengumpulan dana kebajikan tabaru, bukan sistem komersial semata, sehingga risiko ditanggung bersama secara adil. Implementasi yang ketiga yaitu ada perusahaan berbasis halal, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi dijalankan sesuai prinsip halal dan thayyib atau baik dan sehat, bukan hanya untuk memenuhi aturan tapi juga menjaga keberkahan bisnis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen syariah adalah proses pengelolaan sumber daya yang berdasarkan dengan nilai-nilai Islam. Tidak hanya mengejar efisiensi, tapi juga keberkahan dalam etika. Fungsinya sejalan dengan manajemen umum, namun didasari pendekatan spiritual berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta diterapkan dalam berbagai aspek seperti keuangan, SDM, dan tanggung jawab sosial.